Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin menampilkan mini riset terkait topik peran media sosial dalam pembentukan akhlak remaja muslim. Dengan saya, Firela Bilqis, NIM 2401060021. Saya BDT Soniati, NIM 26. Dan saya Kurnia Rara Basantanti dengan NIM 15. Halo Kak, ini kakaknya namanya siapa dan dari fakultas mana? Halo, nama aku Bintang dari Fakultas Farmasi. Di sini nanya ya Kak, menurut kakaknya media sosial itu lebih banyak membawa pengaruh positif atau negatif bagi remaja muslim saat ini? Menurut saya ada positifnya sama ada negatifnya sih Kak. Kalau misalkan positifnya itu remaja muslim bisa melihat video dakwah dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram juga bisa. Terus dampak negatifnya itu bagi remaja muslim bisa penyebaran hoax, terus sebagai ya itu sih Kak, kayak penyebaran hoax yang kurang benar, terus melihat media sosial yang kurang bermanfaat gitu negatif. Menurut kakak apa sih yang paling menarik dari media sosial saat ini? Paling menarik, media sosial yang paling menarik untuk saat ini bagi remaja itu TikTok, YouTube, karena dari situ kita bisa melihat informasi-informasi yang lebih banyak tentang dakwah, tentang ilmu yang bermanfaat. Dan satu lagi nih Kak, bagaimana media sosial itu mempengaruhi cara remaja bicara, sikap, atau berinteraksi saat ini? Mempengaruhinya mungkin remaja anak sekarang itu dengan melihat media sosial itu melihat kan di YouTube, di TikTok itu kan ada bagaimana caranya kita berinteraksi dengan teman dengan baik, bagaimana kita bisa melihat teman itu baik atau tidak, kita bisa melihat dari situ. Dan untuk kita Oh iya Kak, satu lagi nih, bagaimana media sosial itu mempengaruhi cara remaja saat ini? Banyak sih ya mempengaruhi anak remaja, karena kan di TikTok atau di media sosial lainnya itu banyak banget yang lagi tren, yang FOMO gitu, itu dapat mempengaruhi remaja sekali sih Kak. FOMO olahraga, FOMO belajar, FOMO ikut-ikut main-main apa, itu bisa mempengaruhi anak remaja saat ini. Untuk remaja muslim tuh FOMO-nya tuh untuk saat ini apa ya Kak? Untuk remaja muslim FOMO-nya mungkin ikut dakwah online, ikut itu suka ada live dakwah, itu mungkin ikut di situ. Oh iya, makasih ya Kak. Sebelumnya kakak itu lebih tahu menurut kakak media sosial lebih banyak membawa pengaruh positif atau negatif bagi remaja muslim? Negatif sih, tapi ada positifnya. Apa yang paling menarik dari media sosial bagi remaja saat ini? Kayak misal gitu. Ya, yang menarik dari media sosial itu sama IG, terus mungkin karena banyak tren-tren media. Lagi pertanyaan ketiga, bagaimana media sosial mempengaruhi cara remaja berbicara, bersikap, atau berinteraksi? Gimana Pak? Pertanyaannya, semenjak ada media sosial itu menurut kakak remaja itu sekolahnya kayak gimana sih? Ya, ada sih kayak lebih mentingin ke media sosial daripada itu banyak iya. Oke, terima kasih Kak. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya, untuk nama kakaknya siapa? Nama saya Mulyana dari Prodi PKI semester 7. Langsung ke pertanyaan pertama. Menurut kakak, media sosial lebih banyak membawa pengaruh positif atau negatif bagi remaja muslim?
Kalau dari sudut pandang pribadi ya, media sosial itu sebenarnya ya beri dampak dua-duanya itu sama banyaknya gitu. Jadi nanti tergantung pada remaja itu sendiri, tergantung sejauh mana kita memanfaatkan media itu sendiri. Kalau misal kita sebagai remaja muslim memanfaatkannya dengan untuk kebaikan, tentu hal kebaikan itu justru yang akan kita dapat semuanya. Sebaliknya ketika misal kita malah di situ terdistract kegiatan-kegiatan kita yang positif dengan adanya media sosial seperti kayak scroll lupa waktu, itu kan tentunya juga membawa banyak negatifnya. Jadi di situ tuh kayak subjektif, tergantung siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakan bijak tentu dia akan mendapatkan dampak positif yang lebih banyak. Sebaliknya kalau dia nggak bijak menggunakan, berarti dia akan mendapatkan dampak negatifnya yang lebih banyak. Jadi kembali lagi ke Di masing-masing juga kan kadang algoritma dari media sosial, internet itu kan tergantung kita ya. Misal kita cuma lewat iklan, kok kita nggak skip tapi kita sampai terakhir kan, lama-lama munculnya itu terus. Nanti yang nyambung kadang diselewengkan kayak misal yang negatif sedikit gitu, kita nggak skip, kita malah tertarik, ya nanti malah muncul terus gitu. Oh iya betul. Berarti kalau kita nggak sengaja ada video yang negatif, kita harus kayak, iya. Kadang tuh kayak buat percobaan kita seberapa tertarik kita sih kayak gitu. Kadang kita nggak tertarik tapi kita nonton sampai akhir ya sama aja, nanti malah juga muncul kayak gitu ya. Kadang kita lewat nih ada kajian sedikit kan ya, cuma kayak Islami sedikit aja, tapi kita tonton sampai akhir, kadang yang muncul kayak kajian semua. Sebaliknya juga kayak gitu kan. Pertanyaan kedua, apa yang paling menarik dari media sosial bagi remaja saat ini? Ya banyak banget ya, dengan adanya media sosial, platform yang tentu sangat memudahkan kita mau belajar. Maksudnya sharing kita di sini bisa sharing dengan teman kita yang jauh, bisa komunikasi kayak real gitu kan. Dua arah langsung itu sangat menarik banget. Kayak misal ada TikTok, fiturnya juga banyak. Itu juga informasi kan cepet banget yang lanjut kita kan langsung viral kayak gitu. IG juga, apalagi WA kayak gitu kan. Itu menariknya kayak gitu. Kita bisa belajar dari siapapun dan dimanapun gitu, nggak terbatas ruang kan. Lebih gampang ya pada saat ini. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana media sosial mempengaruhi cara remaja berbicara, bersikap, atau berinteraksi? Nah jadi kita kan sebagai remaja dimana kadang tuh kita lagi menentukan jadi diri kita gitu kan. Kita tuh nggak semua dari kita ya, tapi kebanyakan dari remaja itu akan secara otomatis meniru apa yang biasa dia lihat, apa yang biasa dia pikirkan ya gitu kan. Misal kita baru aja ngeliat teman kita nyanyi apa gitu, nggak teman lah ya, maksudnya ada lagu tiba-tiba FYP lagi viral, tiba-tiba kita langsung hafal, kita tiba-tiba kayak nyanyi lagu itu langsung gitu kan, yang lagi viral apa kayak gitu. Nah di situ tuh ya dengan adanya media sosial tentu akan berubah banget kayak kebiasaan kita, cara pandang kita, cara bicara kita. Ya sangat mempengaruhi banget karena kita tuh kayak mudah meniru apalagi yang viral kayak gitu kan. Udah kayak tertarik banget kayak gitu dari segi lagu kayak gitu, kayak misal dari berita yang lebih hot misal di situ kita juga lebih kepo kayak gitu kan. Jadi kayak pandangan kita tuh kadang kalau misal kita nggak baik-baik dan nggak bijak menentukan mana sih yang harus kita konsumsi, mana sih yang enggak, kadang tuh kita bisa awur-awuran di pikiran gitu lah ibaratnya. Gimana sih? Tapi kalau misal kita punya punya pedoman, punya prinsip yang kuat, ya nggak ada, walaupun pengaruhnya banyak dari media sosial, kita banyak hal-hal yang sebenarnya berusaha mendesak kita punya prinsip, ya kita itu akan aman-aman aja sebenarnya kayak gitu. Berarti kuncinya di prinsip kita sendiri. Ya, mungkin itu pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih